Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagi ibu, pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka kajian rutin di hari Senin, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di dalamnya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga tentunya orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Bagi ibu, melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan sebab-sebab keberkahan. Ya, kemarin sudah kita sebutkan beberapa sebab. 5 ya kalau tidak salah ya. 5. Apa saja Bu? Ya. Yang pertama takwa kepada Allah, takwa kepada Allah dan juga tawakal kepadanya. Kemudian yang kedua beristighfar. Ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah disertai meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat yang nilainya mungkin kecil ya, tapi biasanya kecil di mata kita, tapi bisa jadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga adalah berdoa agar mendapatkan keberkahan. Ya, kemudian yang keempat ya dengan mencari rezeki yang halal. Kemudian yang kelima adalah ya menjalin silaturahmi ya dengan kerabat maupun saudara sesama muslim. Ya. Baik, terakhir kita membahas terkait dengan sebab meraih keberkahan dengan menyambung tali silaturahmi. Ya. Di mana kemarin dalam sebuah hadis disebutkan man ahabba an yubsata lahu bi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya, barang siapa yang ingin dibukakan baginya, diluaskan baginya, dilapangkan baginya rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, maka hendaknya ia menjalin hubungan silaturahmi. Ya, kemarin disebutkan bahwasanya menjalin silaturahmi itu bisa dalam 2 bentuk. Ya. Yang pertama adalah dengan saudara kita, kerabat kita yang memiliki hubungan nasab. Ya, seperti siapa? Kakek kita, kemudian paman kita, bibi kita, ya, dan selainnya. Kemudian juga bisa dengan sesama muslim. Ya, karena kita pada akhirnya bersaudara, Bu. Dari sisi mana, Bu? Dari sisi keimanan. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Sehingga kita diikatkan suatu persaudaraan kita itu dengan keimanan. Ya, makanya dulu
ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika melakukan perjalanan dengan salah satu istrinya, beliau melewati suatu kerajaan. Ya. Di situ ada raja, rajanya itu memiliki sesuatu yang aneh. Jadi sukanya itu sama istri orang. Ya. Maka saat itu ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ditanya siapa ini perempuan yang bersamamu. Nabi Ibrahim menjawabnya itu enggak istrinya. Kalau istrinya nanti diambil. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam enggak juga bohong. Kalau bohong nanti dosa. Nabi lagi, Rasul pula kan. Jadi menggunakan istilahnya tauriyah. Jadi mengatakan ini adalah saudariku. Ya, saudari. Menurut pikiran dari raja tadi kan saudari berarti ya saudara kandung ya, saudara perempuan sekandung. Seperti itu. Tapi maksud Nabi Ibrahim alaihissalam adalah saudari dalam keimanan. Seperti itu. Karena tahu itu Nabi Ibrahim mengatakan dia saudarinya, raja itu nggak jadi mengambil istrinya. Jadi syahidnya apa? Jadi kita itu tetap saling bersaudara dengan apa? Hubungan keimanan. Seperti itu. Makanya monggo tetap jalin hubungan silaturahmi di antara kita. Seperti ini, Bu. Ya. Dan kemarin terkait dengan hal ini ya, bahwasanya makna dipanjangkan umurnya itu juga makna hakiki dan juga maknawi. Kita sebutkan ada 4 ya, 2 hakiki, 2 maknawi. Yang pertama kemarin maksud dari hadis kalau kita menyambung silaturahmi kemudian dipanjangkan usianya bisa bermakna memang ya usia kita akan dipanjangkan. Ya. Itu yang pertama. Kedua, dengan syarat kalau menyambung silaturahmi akan dipanjangkan sekian, tapi kalau tidak ya sekian, seperti itu. Yang kedua, keduanya itu bermakna secara hakiki, panjang umur betul gitu ya. Tapi ada catatannya, tetap ada takdir yang mutlak yang di sisi Allah dan Allah itu tahu kapan ajal orang ini, kematiannya orang ini kapan. Jadi meskipun dipanjangkan, memang sudah takdirnya segitu juga, seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu? Jadi Allah itu mengetahui. Meskipun misalkan dia usianya berapa? 50 tahun. Kemudian karena menyambung silaturahmi, kemudian Allah panjangkan jadi 60. Itu sebenarnya 60 itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama betul-betul langsung dipanjangkan, ya. Yang kedua adalah dengan syarat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dipanjangkan secara keberkahan. Jadi meskipun usianya muda misalkan kok udah meninggal, tapi dalam kehidupannya itu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Sehingga apa? Berkah umurnya. Jadi seolah umurnya itu seperti umur yang panjang karena banyak melakukan kebaikan meskipun pendek usianya. Itu jadi. Kemudian yang keempat adalah dari sisi apa? Namanya itu selalu disebut-sebut. Ya, seperti contohnya siapa kemarin? Imam Nawawi, ya, Imam Ibnu Taimiyah. Dia wafat sekitar usia 40 tahunan. Tapi kendati demikian, apa? Namanya masih harum sampai sekarang. Padahal sekitar tahun 600-an lebih ya beliau wafat atau 600 kalau tidak salah. Tapi sampai sekarang meskipun sudah berapa tahun sekarang? 1400, berarti sudah berapa tahun? Sekitar 800 tahun yang lalu ya. Tapi tetap namanya kita sebut-sebut. Ya. Bahkan para sahabat yang sebelumnya dan selainnya. Nah itu. Jadi ada 4 makna. Kemudian Bu, kok bisa Bu? Apa kaitannya? Kaitannya dengan nyambung silaturahmi usianya jadi panjang. Kira-kira apa? Karena silaturahmi adalah bentuk ibadah. Dan ibadah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya silaturahmi itu kaitannya erat dengan ibadah dan juga bentuk takwa. Sehingga seperti itu hubungannya. Jadi, bisa dipahami Ibu? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, di antara sebab keberkahan adalah baiknya seseorang di dalam mengatur waktunya dan juga memanfaatkan waktunya tersebut. Ya, jadi baiknya orang di dalam mengatur dan memanfaatkan waktu. Ya, kita tahu bahwasanya waktu merupakan modal utama bagi seorang muslim. Ya. Dan waktu itu merupakan nikmat terbesar bagi seorang hamba. Bahkan Allah sendiri sampai-sampai bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Alasannya apa? Allah sampai bersumpah demi waktu. Karena di situ tentunya waktu itu memiliki keutamaan, memiliki keagungan di sisi Allah. Ya, karena ketika Allah bersumpah dengan makhluk, maka makhluk itu memiliki suatu keutamaan dan keagungan di sisi Allah. Kalau Allah boleh itu bersumpah dengan waktu, dengan makhluk. Gitu. Tapi kalau manusia tidak boleh. Kita misalkan sumpah demi ayahmu, tidak boleh. Sumpah demi waktu, tidak boleh. Kalau kita bersumpah harus demi Allah. Jadi demi Allah seperti itu. Atau nama-nama selain Allah seperti demi Ar-Rahman, ya seperti itu. Jadi kalau untuk Allah karena zat pencipta ya yang kita sembah boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah selain dengan Allah, gitu ya. Bisa dipahami Bu di sini ya. Jadi waktu itu memiliki sesuatu yang sangat penting di dalam memperoleh keberkahan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa untuk umatnya, termasuk kita, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan kematian kita. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di waktu paginya. Nah, ini penting. Jadi waktu pagi itu memiliki keberkahan yang luar biasa. Sudah didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau ya untuk umatnya semoga paginya menjadi suatu keberkahan. Sehingga jangan sampai jangan sampai kalau waktu pagi itu kok malah tidak produktif. Ya, kalau ibu insya Allah produktif gitu. Nggak ada yang ibu baru habis subuh tidur lagi sampai jam 9 kayaknya nggak ada. Nah ini penyakitnya pemuda. Nah, kalau pemudi mungkin ya. Pemuda ini luar biasa. Nah ini nanti nasihati anaknya cucunya. Karena pagi itu waktunya berkarya, banyak berkah di situ. Sudah didoakan lagi. Jadi jangan sampai pagi itu kok malah duduk leyeh-leyeh terlebih malah tidur lagi. Aduh ini. Jadi terlewatkan waktu yang penuh berkah itu. Ya makanya ketika pagi aktif berkarya, yang bekerja segera bekerja, ya ke ladang misalkan ke sawah, yang di kantor segera ke kantor, yang ibu rumah tangga selesaikan pekerjaan rumah. Ya. Karena kalau tidak, sudah pasti tidak jadi berkah itu. Ya. Coba Bu, ibu punya cucian banyak. Ya, lantainya kotor. Ya. Kemudian kok malah tidur habis subuh. Habis itu kebelabasan sampai jam 9. Wah, sudah panik tuh. Ya. Hawanya itu biasanya emosi.
marah-marah, ya toh? Anaknya tanya langsung bisa jadi apa? Sasaran, kan? Anak yang kecil misalkan, jadi repot, ya. Jadi nggak berkah. Kenapa? Yaitu akibat itu ya, akibat malah untuk tidur yang seharusnya untuk berkarya malah untuk tidur, akhirnya keberkahannya berkurang. Sehingga setan sangat mudah sekali nanti, pasti itu. Coba aja, Bu. Tapi jangan dicoba deh, Bu. Kurang lebih ya. Jadi ya Bu ya, jadi harus memaafkan waktu karena perlu keberkahan. Banyak kisah Bu, ini banyak kisah terkait dengan apa? Terkait ulama di dalam keberkahan waktunya yang patut kita contoh. Ya. Sebagai contoh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tahu nggak Bu? Beliau itu kalau sholat sunnah itu berapa rakaat sehari? 300 rakaat. Sholat sunnahnya Imam Ahmad dalam sehari semalam itu 300 rakaat. Luar biasa. Tapi apa habis untuk sholat? Ternyata tidak. Imam Ahmad masih sempat cari duit ya, untuk membeli makanan, bekerja untuk memperoleh makanan untuk keluarganya, ngasih nafkah. Masih sempat menuntut ilmu, masih sempat membaca, ya, masih sempat menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad kalau tidak salah itu dengan hafalnya itu sekitar 1 juta hadis. Banyak sekali ya. Padahal beliau waktunya apa? Sholatnya saja 300 rakaat. Ya, ini menunjukkan waktu beliau sangat berkah. Sangat berkah sekali. Karena apa? Dalam waktu yang kalau kita pikir-pikir pendek ya, ternyata beliau mampu mengerjakan banyak hal. Bahkan mampu mengajar. Nah, beliau kan ulama ya, mengajar juga para murid-muridnya, memberikan fatwa, menulis, masya Allah. Itu Bu. Kenapa kok bisa demikian kira-kira Bu? Karena beliau menjadikan prioritas utama adalah akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita penting mencontoh beliau. Jangan sampai kita prioritasnya dunia, sehingga habis waktunya untuk habis ini saya mau ini, habis ini, tapi perkaranya semuanya dunia. Akhirnya apa? Ya waktunya cepat habis. Kok tiba-tiba sudah jam 12 siang ya? Waduh, masakku belum mateng. Nah, itu biasanya. Bentar lagi suamiku pulang, anak-anakku pulang. Ya mungkin karena upak dunia terus kan. Sejak pagi main HP terus. Nah, nonton novel, nonton apa? Sinetron misalnya. Ya. Baca novel. Waduh. Sudah. Nonton YouTube. Yang ditonton ya yang bukan menambah ilmu, ya Bu, hiburan semata. Akhirnya tiba-tiba jam 11 belum masak, belum nyapu, belum cuci piring, panik lah. Bapaknya, suaminya mau pulang, anak-anaknya sudah mau pulang. Akhirnya apa? Merasa waktunya itu begitu cepat berlalu. Sebabnya apa? Tidak berkah. Gitu Bu. Nah ini penting ya, tapi saya yakin ibu-ibu di sini soleh-soleh ya, pasti pintar di dalam apa? Mengatur waktu. Ya, kapan harus hiburan, kapan harus bekerja, kapan harus beribadah. Penting. Dan yang terpenting adalah porsi terbesar kita harus untuk akhirat. Insya Allah kalau kita banyak mengalami pekerjaan yang baunya akhirat, ya akhirat, kita akan banyak keberkahan. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai kembali. Akhiratnya kalau sempat, nah ini musibah. Ya kalau sempat baru, saya mau sholat sunnah sudah senggang. Ya toh, banyak orang berpikir seperti itu. Sudah selesai semua, sekarang saya mau sholat duha. Harusnya sholat duha dulu. Iya, baru melakukan aktivitas lainnya. Kadang terbalik. Jadi akhirat seolah-olah diakhirkan kalau sudah senggang. Padahal prioritas utamanya harus akhirat.
mau belajar kajian, ya. Biasanya, wah nanggung sih, tak pikir sih. Waktunya sudah jam 4 misalkan. Akhirnya telat nih jam 4 misalkan. Tapi enggak ada ya. Nah, harus prioritas. Nanti dulu, saya mau ngaji dulu, ibadah dulu, baru nanti pulang ngaji saya beres. Itu ya Bu, misalkan harus akhirat prioritas. Biar diberkahi. Dan nggak mungkin Ibu imbang antara akhirat dan dunia. Siapa yang sering semboyan kita harus imbang antara dunia dan akhirat. Saya nggak yakin ada yang bisa seperti itu. Pilihannya ada dua. Abot dunianya, abot akhiratnya. Dan yang terbaik abot akhiratnya. Kalau imbang nggak ada kayaknya. Iya toh? Nggak ada. Biasanya sih kebanyakan manusia termasuk saya mungkin berat di dunianya masih. Nah itu yang perlu kita introspeksi nanti, ya. Kita harus bersegera, ya. Karena penting waktu. Ya. Saat itu ada ulama nih, Imam Ibnu Mubarak, ya. Ketika itu kalau tidak salah ditanya atau yang menceritakan itu Nu'aim bin Hamad. Ditanyakan kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu ulama juga dia terkenal dengan bisnisnya. Jadi beliau sering menginfakkan hasilnya itu rezekinya untuk teman-temannya yang mengajar. Ya. Pintar dalam berdagang juga ulama, kaya raya. Beliau ditanya, ilama tatlubul ilma, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka Imam Ibnu Mubarak menjawab, hatta mamat insyaallah, sampai dengan kematian menjemput. Masya Allah. Beliau ditanya, sampai kapan kau akan menuntut ilmu? Sampai kematian menjemput. Ini luar biasa. Kalau ibu kok antusias ketika menuntut ilmu. Itu jalannya para orang-orang soleh seperti itu. Kenapa kok menuntut ilmu jadi prioritas? Sering saya sampaikan ya, beberapa kali mungkin, bahwasanya agama Islam itu landasan utamanya apa? Ilmu. Ya. Kita beribadah harus di atas ilmu, nggak boleh enggak. Karenanya ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib. Makanya ini ibadah yang mulia. Kalau ibu-ibu ikut kajian, ya, pengawasan dalam rangka menuntut ilmu, selain dapat pahala apa Bu? Silaku, ukhuwah, ya toh ketemu saudara-saudara seiman. Coba bayangkan, keberkahannya banyak nggak? Banyak sekali. Sudah ketika kita hadir menuntut ilmu, menggunakan waktu kita menuntut ilmu itu ibadah, dapat pahala banyak, bahkan dikatakan seutama-utama amalan. Ya, setelah ibadah wajib itu menuntut ilmu pertama itu. Ketika kita ketemu saudaranya, kita mengucapkan salam, dapat ibadah, pahala. Sudah salam, senyum. Senyum sedekah bukan Bu? Sedekah. Wajah ceria sedekah bukan Bu? Sedekah. Berapa pahala sudah diterima? Belum lagi menjalin hubungan silaturahmi. Masya Allah. Jadi mencari keberkahan itu mudah ya Bu. Hadir di majelis ilmu, keberkahannya akan didapat banyak sekali. Kebaikan yang didapat akan banyak sekali. Seperti itu, ya. Ya, jadi monggo memanfaatkan waktu betul-betul untuk akhirat, perbanyak. Nah, ini ada sebuah, ini juga ya, sebuah riwayat. Jadi ruya diriwayatkan ada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa Abu Darda? Abu Darda itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu waqafa dzat yaumin, ya, amama Ka'bah. Jadi beliau pada suatu hari berdiri di depan Ka'bah. Ya, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, bukankah apabila salah seorang di antara kalian ingin pergi bersafar, perjalanan Ibu, kemudian
yasta'idu lahu bizadi, yaitu menyiapkan bekal. Kalau kita mau ke Jakarta, ke Surabaya, siapkan bekal betul Bu. Udah harta ya, duit, sangu, baju jelas, jajan itu pasti ya, siapkan bekal. Maka para sahabatnya tadi menjawabnya iya. Oke. Abu Darda mengatakan safar menuju negeri akhirat itu lebih jauh. Ya. Daripada sekedar ketika kalian bersafar di dunia. Maka kemudian para sahabatnya itu bertanya kepada Abu Darda atau mengatakan, ya, dan lana ala zadi, tunjukkan kepada kami bagaimana cara berbekal untuk akhirat. Ya, kalau saja ketika kita ingin berpergian di dunia ini harus menyiapkan bekal lebih untuk akhirat. Ya, maka para sahabatnya ingin dikasih tahu nih bagaimana nih caranya berbekal untuk akhirat. Nah, maka menjawab, ya, huju hajatan, ya, huju hujatan li'adho imil umur, ya. Berhajilah kalian, yang mana nanti haji itu dapat dijadikan hujah, argumen di hadapan Allah ketika pada waktu yang agung yang besar, yaitu hari kiamat. Ya. Kemudian kedua, wasallu rakaatain bidulumatil lail liwahsyatil qubur. Salatlah kalian 2 rakaat untuk menghadapi gelapnya, ya, malam di sunyinya alam kubur. Alam kubur sunyi buatan Bu? Sunyi, tetap gelap. Temannya siapa Bu? Amal soleh kita. Ya. Jadi monggo. Di alam kubur gak ada teman siapa pun. Ketika kita dimasukkan, pernah nggak Bu bayangkan ketika kita dimasukkan ke liang lahat? Pernah lihat orang dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditutup, ya. Kita bayangkan sendiri sepi, ditanya malaikat, ya. Kemudian setelah itu akan tetap sendiri di situ, gelap, nggak ada lampu. Nah terus bagaimana cara menerangi? Gimana biar ada temannya? Amal soleh kita. Makanya kita sebenarnya sudah tahu nih, bakalan menghadapi hal tersebut. Kadang hati kok angel ya dikandani. Hawa nafsunya selalu mojok-mojoki. Untuk apa? Tidak semangat beramal soleh. Semangat Bu. Karena apa? Ini nanti ya sangu batil dengan kubur. Ya. Karena nggak ada lagi itu. Ya, bukankah nanti ketika seorang mayit, ya, sudah meninggal, hanya berapa yang menemani? 3 ya. Harta, keluarga, dan amal solehnya atau amalannya. Balik nih 2, harta dan keluarganya. Setelah itu siapa? Amalnya. Manfaatkan waktu untuk beramal soleh, biar nanti dikubur terang benderang, ada kalanya. Ini Bu. Kemudian wasumu yauman syadidan harrohu lituli yaumi nusyuri. Maka berpuasalah di hari yang terik, begitu panas. Untuk apa? Untuk menghadapi hari yang panjang pada hari kebangkitan. Pada masyarakat besok lama Bu. Berapa tahun Bu? 50.000 tahun nih kalau tidak salah. Menunggu nih keputusan. Ada yang orang sampai tenggelam di atas apa? Dengan keringatnya sendiri. Ya. Ada yang nanti dapat naungan Allah. Ya karena memang di situ ya banyak hal yang dilakukan, ya. Sehingga apa mendapat naungan, termasuk menjadi imam yang adil. Kemudian apa? Mencintai saudaranya, apa? Mencintai seseorang karena Allah. Ya, kemudian hatinya terikat dengan masjid. Banyak ya, ada 7 ya yang nanti mendapat naungan. Ini Bu. Jadi tadi disebutkan